Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat pada Ibu Nuriyah, istri dari Bapak Dedi, yang saya hormati selaku dosen mata kuliah bimbingan konseling atau dapat disingkat dengan BK, yang saya harapkan berkah ilmu yang bermanfaat, dan kepada teman-temanku yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat menikmati kesehatan dalam siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kita sanjungkan pada Nabi besar kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana kita semoga diakui sebagai umatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Langsung saja di sini saya akan membahas materi saya, yaitu mengenai tentang landasan bimbingan konseling. Di sini terdapat 6 pembahasan tentang landasan bimbingan. Yang mana pertama ada landasan filsafat, kedua landasan yuridis, ketiga landasan religi, dan keempat, 5, 6 itu landasan yang akan dijelaskan oleh saudara saya, yaitu saudara Alpin Firman Fauzan. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang poin bagian nomor 1, 2, dan 3, yaitu mengenai landasan filsafat, atau dapat diartikan dengan landasan filosofi. Baik, di sini jadi landasan filosofi itu adalah landasan yang dapat memberikan pedoman dan pemahaman khususnya kepada konsultan. Nah, yang dimaksud dengan landasan filosofi ini adalah landasan yang memberikan pedoman dan pemahaman kepada konsultan. Konsultan di sini adalah dapat diartikan orang yang pro dalam bidang penasehatan. Jadi kita tuh sebagai guru BK, sebagai penasehat itu harus memberikan penasehatan yang profesional. Jadi ketika terdapat masalah, kita dapat mengaturnya, atau kita yang menghadapi sendiri. Kemudian untuk melakukan kegiatan konsultasi yang lebih logis. Jadi ketika ada siswa yang mau berkonsultasi itu, kita harus mempunyai motivasi atau pendapat yang logis, etis, dan estetis. Kemudian landasan filsafat itu mempunyai peranan. Landasan filsafat itu mempunyai 4 peranan. Yang pertama, setiap orang itu pasti mengambil keputusan atau tindakan. Jadi setiap seorang, entah itu dari siswa maupun dari seorang BK atau bimbingan konseling, itu harus mengambil keputusan atau tindakan. Jadi ketika kita sebagai guru BK itu, kalau ada siswa yang mempunyai masalah atau terdapat masalah, itu kita harus mengambil keputusan. Dan begitu juga siswa juga ketika terdapat masalah, ya
dia harus menerima konsekuensi ataupun keputusan, berani mengambil tindakan gitu maksudnya. Kemudian yang poin kedua itu, keputusan yang dibuat adalah keputusan diri sendiri. Jadi kita sebagai guru pembimbing konseling ya, ketika menghadapi sebuah masalah itu harus menggunakan keputusan sendiri. Jangan kita mengikut dengan keputusan orang lain. Ya intinya kita belajar percaya diri gitu. Kemudian selanjutnya yang nomor 3, berfilsafat dapat mengurangi kesalahpahaman dan konflik. Jadi kita di landasan filsafat ini bisa mengurangi kesalahpahaman maupun juga konflik, entah itu konflik dari luar ataupun dari dalam juga. Mungkin nanti kalau semisal ada yang belum paham dapat dipertanyakan setelah nanti pemutaran video yang saya buat sekarang ini. Kemudian yang keempat itu dapat menghadapi masalah. Ya intinya kalau sudah terjun di BK atau bimbingan konseling itu, masalah apapun yang terdapat pada siswa itu kita harus hadapi. Jangan sampai kita mempunyai tanggung jawab sebagai BK bimbingan konseling itu malah kitanya menghindar dari itu jangan, itu salah. Kemudian selesai yang landasan filosofi, yang kedua itu landasan yuridis. Saya di sini menjelaskan tidak banyak-banyak karena waktu yang saya buat ini maksimal 10 menit dan ini sudah 7 menit 23 detik. Kemudian landasan yuridis itu menganut bimbingan konseling di Indonesia yang menurut undang-undang, berbagai peraturan dan perundang-undangan yang bersifat pedoman dan nasihat yang berlaku di Indonesia. Jadi kita sebagai pembimbing konseling itu ketika memberikan arahan ya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan di sini pada landasan yuridis terdapat ada banyak perundang-undangan. Di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya, yang mana saya akan menyebutkan satu persatu, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, landasan yuridis bimbingan yang menerangkan tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian pada urutan kedua itu ada PP nomor 60 tahun 1990, yaitu menerangkan tentang pendidikan tinggi. Kemudian SK Menpan nomor 88 tahun 1993 itu menerangkan tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Dan masih banyak lagi peraturan perundang-undangan mengenai landasan yuridis, yang mana saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena waktu sudah mulai mepet. Nanti ketika ada yang kurang paham, alangkah lebih baiknya nanti bisa dipertanyakan pada perkuliahan yang akan datang. Kemudian selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang religi. Jadi landasan religi bimbingan dan konseling ini yaitu berbasis pada agama, yang pada hakikatnya itu ingin menempatkan siswa sebagai ciptaan Tuhan dengan segala keagungan di pusat bimbingan dan konseling. Jadi intinya tuh gimana ya, kita sebagai pembimbing ketika ada siswa yang berhadapan dengan kita tuh selalu mengarahkan siswa itu kepada Tuhan atau pencipta.
mengingatkan lah intinya. Jadi intinya kalau landasan religi itu berhubungan dengan Tuhan. Jadi kita sebagai pembimbing jangan berbicara asal jeplak. Ya intinya kita kembalikan pada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih banyak lagi itu tentang landasan religi. Mungkin waktu saya sudah melebihi batas waktu maksimal. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.